Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 16 April tahun 2024. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas karunia Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul Kehendakku atau Kehendaknya. Diambil dari bacaan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44 yang demikian. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun Ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lalu Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah mengambil keputusan yang benar, dan tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Kalau memilih sesuatu antara yang baik dan buruk, itu mudah. Tetapi memilih yang terbaik dari semua yang baik, kelihatannya itu lebih sulit. Dan itu membutuhkan hikmat. Di dalam perikop ini, kita melihat bahwa Yesus diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang kelihatannya baik. Orang-orang di kapal laut meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka, karena mereka tahu bahwa banyak hal yang bisa Yesus lakukan di sana. Yesus bisa mengajar, melakukan mukjizat, dan yang lain sebagainya. Tetapi meskipun ada banyak orang yang meminta Yesus untuk bertahan di sana karena tahu ada banyak hal yang bisa Yesus lakukan, secara tidak terduga Yesus justru memilih untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Yesus paham dengan jelas apa penugasan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak hanya sebatas pada satu tempat saja, tetapi pada sebanyak mungkin orang yang Dia temui. Itulah yang membuat Yesus tidak luluh dengan dorongan dari orang-orang banyak di sana. Karena sekali lagi, kehendak Allah lah yang menentukan karya perutusannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa pendapat orang banyak itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. Mungkin kita sering menjadikan pendapat orang-orang di sekitar kita sebagai bahan pertimbangan kita untuk menentukan suatu pilihan. Hal itu tidak salah. Memang sangat mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita menentukan satu pilihan yang benar dan terbaik. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana kita selalu bertanya, kita selalu mencari kehendak Allah supaya kita tidak kehilangan fokus, dan terlebih lagi supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh perkataan orang lain. Itu mengapa di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus selalu menyempatkan diri untuk menepi sejenak. Di dalam firman Tuhan juga tertulis, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Dan apa yang dilakukan di tempat terpencil itu?
berdoa. Jadi, di tengah padatnya aktivitas pelayanan yang dilakukan Yesus tidak pernah kehilangan momen untuk menjaga relasinya dengan Bapa. Dan inilah hal yang penting bagi Yesus. Karena tanpa hubungan yang intim dengan Bapa, Yesus tidak akan punya kepekaan pada apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Bapa. Demikian juga halnya dengan kita. Di dalam hidup kita bisa jadi pribadi yang sibuk sekali dengan segala aktivitas yang ada, punya banyak pekerjaan, punya banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Tetapi di tengah kesibukan kita, sangat mungkin dan bisa jadi kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan, karena mungkin kita abai untuk memberi ruang mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, mari bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita selalu punya kepekaan untuk memahami kehendak Tuhan, supaya kita selalu memiliki hikmat untuk memutuskan setiap pilihan yang berkenan di hatinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami untuk terus mendengar suara-Mu. Karuniakanlah kami hikmat, sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan, dan juga teguhkanlah hati kami untuk kami berani taat pada kehendak Tuhan. Meskipun mungkin akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman yang pagi ini kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.